Malam semakin larut. Desa Rangkot tenggelam dalam kesunyian. Ayu Wandira sudah tidur nyenyak di ruangan belakang. Sementara itu, dua orang warga desa pemilik pondok masih bercakap-cakap di ruangan tengah. Sepertinya bocah perempuan itu sedang dalam kesusahan, loh, Nyi. Oh, berani sekali dia berkuda malam-malam sendirian, ya, Ki. Orang itu kalau sudah kepepet, Nyi, sudah terjepit, biasanya tidak mengenal lagi rasa takut. Oh, kasihan juga ya. Orang tuanya pasti mencarinya ke sana kemari. Ya, orang tuanya itu yang salah. Dia tidak boleh memaksa-maksa anak. Akhirnya bocah perempuan itulah yang menjadi korban. Dialah yang perlu dikasihani. Oh, siapa itu, Ki? Aku takut. Ada-ada saja. Nyi, kau tunggu di sini saja, ya. Hati-hati, Ki. Iya. Jangan-jangan orang itu bermaksud jahat. Laki-laki tua itu melangkah perlahan-lahan menghampiri pintu ruangan tengah. Sementara istrinya duduk dengan wajah membayangkan rasa takut. Siapa? Saya. Ya, saya siapa? Tolong buka pintunya. Saya bukan orang jahat. Maaf, Ki. Maaf kalau saya telah mengganggu. Siapa kau ini? Ada perlu apa? Saya kemalaman di jalan, Ki. Kalau Aki tidak keberatan, saya mau menumpang tidur barang semalam. Mau apa dia, Ki? Sama, Nyi. Dia juga mau numpang tidur katanya. Waduh, mau tidur di mana? Kami tidak mempunyai tempat lagi. Aki dan Nyai tidak usah repot-repot. Saya bisa tidur di sini, di serambi pondok ini. Kalian tidak usah takut. Saya tidak bermaksud apa-apa. Sepertinya kau ini baru saja berjalan jauh, ya? Iya. Saya sedang dalam kesulitan. Oh. Saya mencari keponakan saya. Dia lari dari rumah. Apakah keponakanmu itu masih kecil? Dia seorang perempuan, Nyi. Dia seorang gadis remaja. Dia memang nakal sekali. Saya harus membawanya kembali ke rumah orang tuanya. Oh, begitu. Baiklah. Kalau kau hanya mau tidur di serambi pondok, ya silakan saja. Kami memang sudah tidak mempunyai tempat lagi. Silakan. Terima kasih, Ki. Kuda siapa itu, Ki? Itu kuda milik Bapak Kepala Desa. Siang tadi dia menitipkannya di sini. Baiklah, Ki. Kalau Aki dan Nyai mau istirahat, silakan. Saya cukup di sini saja. Maaf ya, pintunya akan kami tutup. Maklum, pondok kami ini jauh dari mana-mana. Kalau malam hari begini, seringkali ada orang-orang jahat berkeliaran. Silahkan, Nyai, silahkan. Silahkan tutup pintunya. Saya akan tidur di sini. Laki-laki itu, yang tak lain adalah Pranayam, segera membaringkan tubuhnya di atas lantai serambi pondok. Dia tidak langsung tidur, sementara dua orang warga desa sudah menutup kembali pintu depan. Mereka lalu berbisik-bisik di ruangan tengah. Wah, Nyi, pasti dia penjahat yang diceritakan bocah perempuan itu. Iya, Ki. Iya. Dia mengaku bocah perempuan itu sebagai keponakannya. Hati-hati, Ki. Jelas orang itu bermaksud kurang baik. Nyi,
Apa kita tidak perlu memberitahu bocah perempuan itu? Wah, tapi dia sudah tidur, Ki. Pulas sekali tidurnya. Begini saja, bangunkan saja dia. Dia harus tahu supaya dia bisa berjaga-jaga. Wah, sebenarnya aku kasihan. Aku tidak sampai hati, Ki. Tidurnya pulas sekali. Nyi, justru dia tidak boleh tidur terlalu pulas. Kita juga tidak boleh tidur terlalu pulas, Nyi. Itu bahaya. Siapa tahu kalau kita lengah, orang itu menggerayangi rumah kita. Macam-macam saja. Kalau begitu, baiklah. Biar aku yang memberitahu bocah perempuan itu. Wanita tua melangkah ke arah ruangan belakang. Dia berdiri ragu-ragu sejenak di depan pintu. Tapi akhirnya tangannya meraih gagang pintu. Dan pintu itu pun terkuak perlahan. Ayu Wandira masih tidur nyenyak sekali. Wanita tua itu perlahan-lahan menghampirinya. Bangun. Bangun sebentar. Ada orang jahat. Apa? Ada apa, Nyai? Maafkan ya. Aku terpaksa membangunkanmu. Ada apa, Nyai? Ada orang. Mungkin dia orang jahat yang membuntutimu itu. Sekarang dia tidur di sana, di serambi depan sana. Bagaimana orangnya? Dia sudah agak tua. Badannya tinggi dan tegap. Dia pakai kumis. Dan dia membawa sebilah pedang yang panjang. Wah, hati-hati. Sudah, kau bersembunyi saja di sini. Jangan kemana-mana. Baik, Nyai. Biarkan saja orang itu. Pranayam terbaring di serambi pondok. Ayu Wandira tersenyum. Pranayam, selamat tidur tua bangka. Mudah-mudahan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ayu Wandira menuntun kudanya semakin jauh meninggalkan halaman pondok. Dan ketika jaraknya sudah 20 langkah, dia melompat ke atas punggung kudanya. Dan saat berikutnya, dia kembali menggebrak binatang itu. Hiya. Rupanya sudah siang. Waduh, tidurmu nyenyak sekali. Iya, kami sampai tidak tega membangunkanmu. Aku tidak melihat kuda itu. Apa? Kuda? Iya, kuda itu di mana? Apakah kepala desa sudah mengambilnya? Iya, tadi pagi-pagi sekali Bapak Kepala Desa datang kemari. Ya. Dan kuda itu sudah dibawanya pergi. Kalau begitu saya mohon pamit. Loh. Saya harus segera meneruskan perjalanan. Tunggu dulu. Mengapa buru-buru? Lihatlah, kami sudah menyiapkan minuman yang hangat. Ayo, minum saja dulu. Ayo. Iya, itu ada sedikit makanan. Jangan terburu-buru. Hari masih pagi. Maaf, Ki. Maaf, Nyi. Saya harus pergi. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Tunggu dulu. Ini ada surat untukmu. Apa? Surat? Iya. Aku menemukannya di ruangan belakang. Pranayam segera menyambar surat, kemudian membacanya dalam hati. Hai tua bangka,
Baru kali ini aku melihat semangat yang begitu gigih. Rupanya kau tidak mudah putus asa. Baik Pranayam. Kau boleh terus mengejarku. Ayo, kejarlah aku. Dan aku akan terus berlari. Aku akan bersembunyi di suatu tempat yang tidak mungkin dapat kau temukan. Dan kalau kau suatu saat dapat menemukan tempat itu, aku akan berpindah lagi ke tempat lain. Aku pun tidak akan menyerah, sapi tua. Aku tidak akan menyerah berkejar-kejaran dengan laki-laki yang bernama Pranayam. Ayo, ku tantang kau Pranayam. Sekalipun seorang perempuan, aku juga bisa berlari kencang. Tapi kalau kau cukup waras, sebaiknya kau segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Jangan membuntuti aku lagi, sebab tidak akan ada gunanya. Nah, selamat tinggal tua bangka. Mudah-mudahan kita tidak pernah bertemu kembali. Siapakah yang menulis surat ini? Kau tentu tahu siapa orangnya, bukan? Tulisannya bagus juga ya. Orangnya cantik. Tulisannya bagus. Apa dia sudah lama perginya? Mungkin juga. Kami sendiri tidak tahu. Mungkin dia pergi semalam ketika kau sedang tidur pulas. Maaf. Siapakah sebenarnya kau ini? Dan siapa gadis itu? Saya mendapat tugas membawanya pulang ke rumahnya. Oh, sepertinya kalian mempunyai masalah. Iya, benar Nyai. Kami mempunyai masalah yang segera harus diselesaikan. Oh, jadi kau akan mencarinya kembali? Harus, Ki. Saya harus mencarinya sampai ketemu. Sayang sekali, semalam saya tidur pulas. Rupanya gadis itu cukup cerdik. Iya, benar Nyai. Dia memang cerdik. Dia mempunyai banyak akal. Tapi saya tidak ingin membuat kesalahan. Saya harus segera dapat menemukannya dan membawanya pulang ke rumah. Maaf Ki. Maaf Nyai. Saya harus segera pergi. Pranayam buru-buru melompat ke atas punggung kudanya, dan sebentar kemudian tangan-tangannya yang perkasa sudah menyentakkan tali kekang kuda. Hiya, hiya, hiya. Macam-macam saja orang itu. Baru saja kita kedatangan dua orang tamu yang aneh. Iya, Nyi. Aku tidak tahu siapa yang benar, Nyi. Mungkin gadis itu telah berdusta. Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Ayuwandira terus berkuda semakin jauh meninggalkan desa Rangkot. Sekarang dia mulai merambah di daerah perbukitan. Gadis itu melarikan kudanya sekencang-kencangnya. Dia berkuda sampai lepas tengah hari. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Ayuwandira semakin kencang melarikan kudanya. Binatang itu bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Sementara mendung semakin tebal. Ayuwandira tidak peduli. Dia terus berkuda tanpa berhenti. Kemana aku harus mencari bocah itu? Hujan deras begini. Hei, aku melihat tapak-tapak kaki kuda. Pasti dia berlari ke arah sana. Hiya, hiya, hiya. Ayo. Dia pingsan. Mungkin dia terjatuh dari
segera mencari tempat berteduh. Pranayam perlahan-lahan mengangkat tubuh Aiwandira, lalu meletakkannya di atas punggung kuda. Selanjutnya dia berkuda perlahan-lahan sambil menuntun kuda milik Aiwandira. Hujan masih deras, bagai dimuntahkan dari mulut langit. Pranayam menyalakan api unggun untuk menghangatkan ruangan gua yang lembab dan dingin. Setelah beberapa saat lamanya, nampak Aiwandira mulai bergerak-gerak. Di mana aku ini? Punggungku sakit sekali. Siapa yang membawaku ke tempat ini? Aku. Siapa kau? Aku tidak dapat melihat dengan jelas. Coba tebak, siapa aku? Aiwandira masih belum bisa melihat dengan jelas. Ruangan goa tidak begitu terang. Kalau saja tidak ada api unggun menyala di mulut goa, maka ruangan goa itu pasti akan gelap sama sekali. Tapi Aiwandira segera dapat mengenali suara laki-laki yang duduk tenang di ruangan goa yang taram temaram. Tua bangka. Kau lagi. Kau lagi. Aku menemukanmu tergeletak di tepi jalan, Ayu. Dan kau lalu membawaku kemari. Aku tidak mungkin membiarkanmu tergeletak di tepi jalan. Sementara hujan deras sekali. Dan kau lalu menggotongku kemari. Begitu? Ya. Kukira ruangan gua ini cukup nyaman untuk berteduh. Tua bangka. Aduh. Jadi kau telah menggotongku. Kau telah mengangkat tubuhku. Kau laki-laki tidak senonoh. Ayu, kau jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Aku hanya sekedar ingin menolongmu. Laki-laki tua bangka tidak tahu diri. Kau telah menyentuhku. Kau telah menyentuh tubuhku. Berani sekali kau melakukannya. Jangan bergerak-gerak dulu, Ayu. Punggungmu terluka memar. Barangkali ada tulang yang retak. Kau harus istirahat. Diam kau. Aku tidak butuh nasihatmu. Kau tidak senang aku duduk di sini, di dekatmu? Tidak. Aku lebih senang kalau kau segera pergi. Baiklah. Aku akan duduk di luar. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menjagamu. Pergi kau tua bangka. Aku tidak butuh penjaga. Aku bisa menjaga diriku sendiri.